Gadis ini menyalakan petasan di mulutnya, lalu dengan santai melemparkannya ke halaman. Saat para penjaga gerbang lengah, ia dengan mudah menyelinap masuk ke museum menggunakan sepeda. Tapi kali ini, ia tidak mencuri secara sembarangan. Ia melepas mantelnya, berjalan ke sebuah kantor, dan dalam satu gerakan cepat, ia berhasil mendapatkan sebuah lukisan senilai $2 juta. Namun, ia harus mengembalikannya sebelum malam hari, agar rencananya tetap sempurna. Ellie terus berlatih menawar sendirian, berbicara sendiri, lalu berlatih bagaimana cara pergi sambil membawa lukisan itu. Saat nanti si pembeli memohon agar ia tetap tinggal, Ellie akan membalikan koper. Di koper itu terdapat lukisan asli dan palsu secara bolak-balik. Dengan begitu, ia bisa menipu dengan sempurna. Di lokasi transaksi, penilai barang memastikan bahwa lukisan itu asli. Namun tiba-tiba Ellie berubah pikiran, berkata bahwa ia tidak ingin menjualnya. Si pembeli marah besar karena merasa dipermainkan. Ellie cepat-cepat bilang bahwa ia hanya bercanda, sambil diam-diam membalikan koper yang berisi lukisan asli ke palsu. Si pembeli pun membayar $800.000. Begitu keluar, Ellie tidak berani berhenti sedetik pun. Ia langsung menancap gas dan kabur dari tempat itu, dan ia mengembalikan lukisan asli itu di museum. Sementara itu, si pembeli masih larut dalam kebahagiaan. Ia bahkan bisa mencium aroma khas dari lukisan itu. Tidak mungkin, itu palsu. Oh, iya. Untuk menutupi kerugiannya, si pembeli akhirnya memanggil pembunuh bayaran terbaik. Pria ini bernama Jason. Dalam setiap misinya, ia tidak pernah membiarkan siapapun hidup. Bahkan seekor nyamuk pun ia habisi. Saat itu Jason berencana menyingkirkan Ellie di tempat sepi. Namun saat membuntutinya, Jason terus-menerus dibuat terkejut. Ellie mencuri dimanapun ia berada. Bahkan toko bunga di sudut jalan pun tak luput. Hingga akhirnya gadis itu masuk ke ruang ganti pakaian. Dan Jason merasa inilah kesempatan yang ia tunggu. Mendengar suara dari dalam, ia dengan yakin bersiap menembaknya. Tapi Ellie, dengan pakaian baru, diam-diam keluar lewat pintu lain. Jason terus mengikuti Ellie hingga malam. Ia punya banyak kesempatan untuk menarik pelatuk, tapi setiap kali, sesuatu selalu mengganggunya. Saat kesabarannya habis, ia berencana menyerang langsung. Namun gadis itu tiba-tiba berhenti di sebuah hotel. Setelah mendengar nomor kamarnya, Jason segera menuju gedung di seberang jalan. Ia menyiapkan senapan dan mengarahkan bidikannya ke kamar Ellie. Tapi tiba-tiba, seorang pria muncul dan mematikan lampu kamar dengan santai. Jason akhirnya memasang alat penyadap, lalu membersihkan senjatanya sambil mendengarkan paduan suara dari kamar itu. Saat Jason terbangun, matahari sudah terbit. Ellie juga baru bangun. Ia kembali mengangkat senapannya dan melihat Ellie dengan santai mengambil jus milik orang lain, meminum sedikit, lalu menaruhnya di meja lain. Menghadapi gadis yang begitu memikat ini, Jason, pembunuh bayaran yang tak pernah gagal, malah menurunkan senjatanya. Ia sempat berpikir bahwa ibunya akan mendukung keputusannya untuk mengejar cinta, tapi ternyata sang ibu malah memarahinya habis-habisan. Ia bahkan berkata, kalau ayahmu masih hidup, dia pasti akan mengusirmu. Jason yang malang.